واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, santriwan dan santriwati dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita kitab Tuhfatut Thullab karya Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari. Sebelumnya sudah kita kaji bersama tentang masalah air, baik yang menyucikan atau suci saja, dan bahkan air yang najis. Kali ini kita akan membahas tentang perkara cair, kejatuhan perkara najis. Apakah najis dan apakah bisa disucikan? Nah, di sini ada sebuah cabang. Namun sebelumnya kita berfatihah dulu kepada musannif, kepada guru-guru kita, orang tua kita, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua mendapatkan cucuran barokah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Far'un, satu cabang. Ghairul ma'i, selain air, minal ma'i'ati, dari perkara-perkara cair. Jadi ada perkara cair selain air. Itu yanjusu bimulaqatin najisih. Najis dengan bertemu dengan perkara najis. Jadi kalau ada perkara cair, itu bisa najis sebab bertemu perkara najis atau kejatuhan perkara najis. Ada perkara cair itu seperti apa? Ya air kelapa, minyak goreng, ya pokoknya perkara cair lah, bensin, apa saja, yang penting cair. Dan itu najis, murni dengan bertemu dengan perkara najis, najis. Wa in balagha qilalan, sekalipun banyak jumlahnya, berkulah-kulah. Iya. Sekalipun banyak. Wa faraqal ma'a, dan perkara cair ini beda dengan air. Kenapa? Bi annahu, bahwasanya selain air ini la yashukku hifdhuhu, itu tidak sulit menjaganya, artinya mudah menjaganya. Minan najisih, dari perkara najis. Wa in kasurah, sekalipun banyak. Sehingga tidak ada ma'fu kalau ada perkara cair kejatuhan perkara najis meskipun banyak. Bi khilafi katsiril ma'i, beda halnya dengan air banyak. Kalau air banyak, siapa yang mau menjaga air satu laut itu? Ini seperti itu. Ini bedanya dengan air. Ya. Jadi ada minyak goreng, satu timba, satu tangki, satu drum, ya. Kejatuhan satu tetes perkara najis, najis semua. Dan timbul pertanyaan, apakah ini bisa suci? Kalau tidak bisa suci berarti dibuang atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak masuk ke badan, tidak dimakan. Nah, dalam masalah ini, kalau perkara cair itu bisa pisah dengan air, artinya ada endapan antara air dengan perkara cair, ini ulama khilaf. Tapi kalau perkara cair tersebut melebur dengan air seperti air kelapa, dituangkan ke air, ini menjadi satu, gak bisa dipisah. Beda halnya dengan minyak goreng. Kalau minyak goreng itu ada endapan di antara air dan minyak, itu ada endapan. Biasanya air di bawah, minyaknya di atas. Nah, seperti itu. Ya.
Nah, dalam masalah ini apakah bisa disucikan? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, saya ambilkan keterangan di kitab yang sama, dalam kitab Tuhfatul Tullab, meskipun belum sampai tapi karena ini menyangkut perkara yang penting saya bacakan. Walau tanajjasa ma'i'un ta'azzara tathiruhu. Andai kata perkara cair itu najis, maka tidak bisa suci, tidak bisa disucikan. Ya. Kenapa? Apa dalilnya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anil fa'rah. Pernah ditanya tentang tikus. Tamutu fis samin, yang mati di minyak samin. Faqala, maka Rasulullah menjawab, in kana jamidan, kalau minyak samin itu padat, artinya keras, fa'alquha wa ma haulaha, maka buanglah tikus dan apa-apa yang ada di sekitar tikus itu. Ya, sama halnya ada tikus mati di nasi umpamanya, ya buang tikusnya, yang sekitar nasi yang ada bekas tikusnya itu dibuang. Nah, ya sisanya itu suci. Nah, seperti itu. Wa in kana mai'an, kata Rasulullah, fala taqrubuh, kalau minyak saminnya itu cair, fala taqrubuh, maka jangan didekati, maksudnya jangan digunakan untuk masak. Ya. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, fa'ariquhu, maka tuangkan, disuruh buang oleh Rasulullah. Ya. Kemudian kemudian menjelaskan, falau amkana tathiruhu lam yakul fihi dzalik. Andai kata minyak samin, minyak itu bisa disucikan, perkara cair itu bisa disucikan, lam yakul fihi dzalik, maka Rasulullah tak akan bersabda seperti ini. Kenapa? Lima fihi min idha'atil mal, karena di dalamnya ada unsur menyia-nyiakan harta. Ini pendapat yang mengatakan tidak suci. Ya. Apakah ada pendapat yang mengatakan suci? Ada. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Mughnil Muhtaj, menukil dari kitab Al-Majmu' karya Syekh An-Nawawi, ya. Itu dijelaskan begini. Saya buka, ya. Waqila, dan menukil atau dan dikatakan, yadhur dahnuh, ya, kalau minyak itu suci, minyak, jadi bukan yang bukan yang bisa menyatu, ya, minyak suci. Apa dalilnya? Kiasan ala saub ala an-najis, dikiaskan kepada baju yang najis. Baju dengan air kan tidak menyatu, walaupun meresap. Nah, seperti itu. Ini dikiaskan. Caranya bagaimana? Bighuslihi. Yadhuru bighuslihi. Yadhuru dawnu bighuslihi. Suci dengan cara dicuci. Ya. Wa kaifiyatu tathhirihi, cara menyucikannya bagaimana? Kama dzakaru fil majmu' ayyusabbal ma'u alaih, air dituang ke minyak itu. Wa yukasirhu, kemudian diperbanyak. Summa yuharrikuhu bi khusybatin wa nahwiha, kemudian diobok-obok. Diobok-obok pakai kayu atau sejenisnya, atau dikocok, ditutup kemudian dikocok sama. Bihaitsu yudhannu yusuluhu li jami'ihi, sekiranya ada dugaan air itu menyebar ke seluruh minyak, seakan-akan menyatu sudah. Summa yutraku, kemudian dibiarkan. Liya'luwa, tujuannya agar minyak itu ke atas, kemudian airnya ke bawah, ada endapan. Summa yusqabu asfaluhu, kemudian kasih lubang di bawahnya, ini salah satu cara. Fa idza kharajal ma'u sudah, ketika air sudah keluar, sudah ditutup. Nah, ini menurut ulama bisa suci. Nah, apakah pendapat ini bisa diamalkan? Ya tentunya bisa. Bayangkan kalau satu tangki kejatuhan perkara najis, mau dibuang kan enak. Ya kalau cuma hanya 1 sendok, mungkin dibuang. Tapi kalau satu tangki berapa juta? Nah, seperti itu. Jadi selagi masih ada ulama yang melegalkan, yang membolehkan, ya silahkan diamalkan. Tapi lebih baiknya berhati-hatilah
daripada masih mengobok-obok minyak pakai air. Kan lebih baik dijaga. Ini hanya sekedar andai kata terjadi. Jadi tahu hukumnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Cukup sekian kajian kali ini, semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.